Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sidna Huwaida. Haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambangan. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya sangatlah percuma. Karena yang demikian itu hanya menyisahkan kelelahan belaka, kelelahan yang kerontang tanpa kesadaran. Kaum muslimin dan muslimat, meskipun saat ini kita berada jauh dari tanah haram, tidak berarti kita tidak bisa meneladani Nabi Ibrahim. Karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan tetangga, teman, saudara, dan umat manusia pada umumnya. Bila kita tengok bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan dengan 2 helai kain putih yang disebut dengan busana ihram, maka ketahuilah di balik keseragaman ini tersimpan beragam makna. Pertama, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji dan berniat menghadapnya, maka segeralah tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana ihram yang serba putih. Karena manusia di hadapan ilahi Robbi sejatinya tidak berbeda. Kedua, pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia, hendaknya segera diluluhkan ketika menghadapnya. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat dan rakyat, antara penguasa dan hamba, antara pedagang dan nelayan. Semua itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, seperti putihnya seragam yang membalut raga. Ketiga, pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah Sang Maha Kuasa, hendaklah ia mencopot segala identitasnya, baik identitas sebagai tikus, buaya, serigala, ataupun identitas sebagai kupu-kupu, merpati, ataupun kasuari. Artinya, segala macam sifat yang melekat baik negatif maupun positif sebaiknya dihilangkan. Jangan pernah merasa sebagai apa-apa jikalau engkau menghadapnya. Keempat, pakaian itu mengingatkan manusia akan ketakberdayaannya. Nanti ketika menghadap ilahi Robbi, manusia tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya, sebagai pertanda bahwa sebaiknya manusia hidup dengan sederhana, karena semua akan ditinggalkannya. Selanjutnya, tawaf yang mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalik. Begitu harunya jiwa manusia ketika lebur mendekatkan diri pada Baitullah, seolah kehadiran manusia hilang ditelan kebesarannya. Tawaf dapat diartikan hilangnya diri terhanyut dalam pusaran energi keilahian yang tak terkira. Tawaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki. Kemudian sa'i, berlari kecil dari Sofa ke Marwah. Ini merupakan rangkaian setelah tawaf yang dapat diartikan sesuai perspektif sejarah. Ketika Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka ia pun harus bertarung mempertahankan hidup dengan mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah. Kehidupan syarat dengan perjuangan, usaha menjadi suatu kewajiban bagi manusia. Tiada air yang turun dari langit, namun air itu harus dicari sumbernya. Begitulah kehidupan di dunia. Hidup itu suci dan harus dijaga seperti makna haifiyah kata Sofa, yaitu kemurnian dan kesucian. Namun hidup itu juga cita-cita yang jumawa dan penuh idealisme, seperti makna kata Marwah, yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai. Jika tawaf menggambarkan hubungan dan kemanunggalan manusia dengan Sang Khalik, maka sa'i menunjukkan bahwa kehidupan haruslah dijalani sesuai dengan hukum kemanusiaan, berinteraksi, berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama. Maka kehidupan ini haruslah menyeimbangkan antara keilahian dan keinsanian. Selain itu, simbolisme dalam ibadah haji juga melekat pada Ka'bah Baitullah. Di sana ada Hijr Ismail yang berarti pangkuan Ismail.
Di sanalah seorang Ismail putra Ibrahim yang membangun Ka'bah pernah berada dalam pangkuan sang ibu Hajar, seorang wanita hitam yang miskin juga seorang budak. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa seorang hamba pun dapat dimuliakannya dengan memposisikan kuburannya di samping Ka'bah Baitullah. Itu semua karena ketakwaan ibu Hajar yang mampu berhijrah menuju kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan pada Arafah sebagai tempat para haji menunaikan wukuf merupakan ruang luas yang terhampar untuk memasak diri seorang muslim hingga ia mengenal siapa jati dirinya sebagai manusia. Arafah adalah ruang berintrospeksi diri, siapa, dari mana sosok diri itu dan hendak kemana nantinya. Oleh karena itu ruang ini dinamakan Arafah yang mempunyai satu asal kata yang sama dengan ma'rifat, yaitu mengetahui dan mengerti hakikat diri. Diharapkan setelah diramu dalam padang Arafah ini, seorang diri bisa menjadi lebih arif, bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan mempertimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat seperti yang disimbolkan dalam tawaf dan sa'i. Dari Arafah menuju Musdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan syaitan yang akan dihadapi nanti di Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan ada di mana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar dan menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan keteguhan hati. Semoga amal ibadah kita diterima. Semoga kita yang di sini diberikan kesempatan mengunjungi tanah haram di lain waktu seperti cita-cita kita semua, dan semoga mereka yang berada di sana diberi keselamatan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.